Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Tangerang Kota mengungkap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji kepada murid-muridnya di Tangerang, Banten. Sempat buron setelah kabur dari rumahnya di Tangerang, pelaku berinisial W diringkus petugas di Serang, Banten. Menurut polisi, tersangka berpura-pura mendapatkan mimpi bahwa tersangka dalam kondisi sakit. Tersangka kemudian mencabuli murid-muridnya yang semuanya di bawah umur di rumahnya. Para korban juga diiming-imingi dengan uang hingga Rp50.000, makanan hingga handphone untuk menuruti kemauan pelaku. Tersangka W alias I menyediakan kurang lebih 8 unit handphone ya, dengan maksud agar korban anak bisa bermain handphone secara gratis di rumah W alias I. Dan tersangka juga menyediakan hotspot secara gratis dan selalu menyediakan makanan dan memberikan rokok kepada anak-anak atau korban guna memperlancar perbuatan cabulnya. Tersangka sudah melakukan aksinya sejak 2017 lalu, namun baru ketahuan tahun lalu setelah orang tua salah satu korban melapor ke polisi. Dilaporkan sudah ada 20 anak laki-laki yang jadi korban tersangka. Tersangka dijerat Undang-Undang Pasal Perlindungan Anak dengan penjara paling lama 15 tahun. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dede Rudi, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Ukraina yang diduga diculik dan diperas oleh geng warga negara Rusia di Badung, Bali. Namun terduga pelaku dibebaskan polisi karena berhasil membuktikan dirinya tidak sedang berada di Bali saat kejadian. Inilah momen menegangkan yang terekam kamera saat mobil yang ditumpangi seorang warga negara Ukraina, IL, melintasi Jalan Tudun Penyu, Badung, Bali. Tiba-tiba 9 orang bersenjata, bertopeng dan memakai baju bertuliskan polisi mengepung kendaraan IL. Para pelaku kemudian menculik dan membawa IL serta sopirnya ke sebuah villa di Jimbaran. Tiba di villa, IL mengaku dianiaya dan diperas hingga menyerahkan kripto senilai 3,5 miliar rupiah. Terduga pelaku, KA, warga negara Rusia ini pun belakangan dibebaskan polisi usai sempat ditahan. Ia sebelumnya dilaporkan IL karena diduga anggota geng yang menculik dan memerasnya. Di hadapan penyidik di Treskrimum Polda Bali, KA mengaku pada saat kejadian 15 Desember 2024, ia tidak sedang berada di Bali. Pelapor IL pun enggan bertemu saat akan dikonfrontasi dengan KA oleh penyidik, sehingga tim kuasa hukum KA merasa janggal. Ternyata pada saat tanggal tersebut klien kami berada di Dubai dan bisa dibuktikan dan ada bukti-buktinya bahwa bersama teman-temannya, bersama istrinya tidak berada di Bali dan dalam cap paspor, perintasan paspor visa imigrasi klien kami memang berada di Dubai, tidak berada di Indonesia. Sebelumnya, KA sempat dicegah meninggalkan Indonesia menuju Dubai pada 30 Januari 2025 oleh petugas imigrasi dan Polda Bali. Ia diperiksa bersama 8 terlapor lainnya. Usai dinyatakan tidak bersalah, KA dibebaskan dan melanjutkan perjalanannya ke Dubai pada 31 Januari 2025. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. CCTV merekam kejadian sebelum terjadinya pembunuhan yang dilakukan Rohmatri Hartanto terhadap kekasihnya Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di Koper di Ngawi, Jawa Timur. Beberapa jam sebelum melakukan eksekusi pembunuhan, tersangka Rohmatri Hartanto mengajak korban untuk makan malam. Tak tampak jika keduanya bertengkar atau cekcok hingga terjadi pembunuhan Minggu malam 19 Januari 2025. Selain membunuh, tersangka juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah untuk membeli mobil sedan bekas warna hitam.
Sementara itu, Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Rohmatri Hartanto, pelaku mutilasi ke psikiater. Tes kejiwaan dilakukan untuk mengetahui apakah tersangka normal, ada gangguan kejiwaan, atau psikopat. Pemeriksaan kejiwaan dijalani tersangka selama 6 jam oleh psikolog Polda Jatim. Penyidik juga terus melakukan pengembangan penyelidikan kemungkinan adanya tersangka lain. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Nanti kita lihat. Berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di res area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Klasik Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Satlanmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 saksi ke persidangan. 1 korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Dari panitraan diteliti kelengkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya setelah diregister, Kepala Pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti Saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit. Jadi tidak bisa dimintai keterangan. Karena ini percepatan akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi Saudara Ramli yang mengalami masih sakit akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Rekonstruksi pembunuhan satpam yang dilakukan anak majikan terhadap korban berlangsung di rumah tersangka. Selain kesal karena sering diadukan pulang malam oleh korban, diketahui korban sakit hati dengan sang ibu. Warga langsung menyoraki kedatangan Abraham Mikael, tersangka pembunuh satpam. Warga geram dengan pelaku yang tega menghabisi karyawannya sendiri pada 17 Januari lalu hanya karena kesal sering diadukan pulang malam ke ibunya. Bahkan momen ibu tersangka menangis saat menemui anak yang mobil tahanan terjadi sebelum rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian yang merupakan rumah tersangka di Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 33 adegan diperagakan. Bahkan muncul fakta baru, yakni adanya motif sakit hati tersangka kepada sang ibu usai lakukan pembunuhan. Saya nggak tahu anak saya kenapa bisa berbuat seperti itu. Karena dulu dokter-dokter yang merawat dia memang mengalami kelainan jiwa. Dia mengalami saya nggak tahu saya udah lelah melihat anak saya sampai sudah lalu dan saya nggak sangat. Fakta barunya ada terjadi pecah kaca. Jadi setelah melakukan pembunuhan, kemudian membuang pakaian, lalu memecahkan kaca kamar
Tujuannya? Tujuannya karena yang bersangkutan atau tersangka ini merasa sakit hati terhadap itu. Setelah pembunuhan atau sebelumnya? Itu setelah membuang pakaian. Akibat perbuatannya ini, tersangka pun dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Mulai hari ini gas melon atau LPG 3 kg tidak lagi dijual secara eceran. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.